Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Sidang lanjutan pra-peradilan mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa. Sidang beragendakan pembuktian dari pihak Nadiem selaku pemohon. Kubu Nadiem Makarim menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Hairul Huda, untuk memberikan keterangan terkait pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Dalam sidang, Hairul mempertanyakan alat bukti untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Menurutnya, hingga kini belum ada bukti jelas yang menunjukkan adanya kerugian negara. Penetapan tersangka terhadap Nadiem dinilai tidak bisa dilakukan jika belum ada hasil audit resmi dari lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Disampaikan di dalam persidangan tadi menggambarkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki itu belum berkenaan dengan bukti-bukti yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Tadi termohon mengemukakan ada 117 saksi. Nah, keterangan saksi tidak membuktikan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara harus dideklar oleh BPK, harus dilakukan oleh tim audit negara. Nah, ini yang menjadi crucial point gitu ya. Jadi boleh saja sudah ada alat bukti, boleh saja alat buktinya lebih dari 2. Tapi kalau tidak ada relevansinya dengan pembuktian kerugian negara, maka belum ada alat bukti yang cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Sidang lanjutan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Dan untuk mengetahui agendanya seperti apa, sudah ada jurnalis Kompas TV, sudah ada Claudia Carla dan juga juru kamera Ricky Sultana. Carla, selamat pagi. Untuk sidang hari ini bisa dijelaskan apa agendanya? Ya, Disti dan juga saudara, sidang lanjutan terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim rencananya akan digelar pada hari ini pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembuktian dari pihak termohon ataupun yang dimaksudkan di sini adalah pihak Kejaksaan Agung. Dan Adisti dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari Hakim Tunggal yang diberikan kemarin saat jalannya sidang, ini menginfokan ataupun memberitahukan bahwa nantinya akan ada 10 surat bukti, lalu kemudian ada satu ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan pada hari ini dari pihak Kejaksaan Agung. Dan terkait dengan jalannya sidang pada hari ini, Adisti dan juga saudara, kita akan melihat saksi ataupun ahli siapa yang akan didatangkan karena memang hingga saat ini belum dibocorkan ataupun diberitahukan terkait dengan siapa ahli yang akan dihadirkan dalam sidang yang akan berjalan pada pukul 10 pagi hari ini. Lalu kemudian juga Adisti dan juga saudara, terkait dengan sidang yang juga telah berjalan pada hari kemarin ini, ada sejumlah pernyataan yang disampaikan baik dari sisi ahli yang dihadirkan oleh pihak Kejaksaan Agung ataupun juga dari kuasa hukum dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sendiri. Di antaranya adalah Hotman Paris yang menyoroti terkait dengan berdasarkan alat bukti yang ada ini, belum ada satupun yang dapat memberikan kesimpulan ataupun menjadi dasar kuat untuk menjadi alat bukti yang menunjukkan bahwa adanya kerugian keuangan negara akibat dengan adanya pengadaan laptop Chromebook periode program digitalisasi yang sempat dilakukan di Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Hotman Paris pun juga menyoroti terkait dengan hingga saat ini ataupun juga berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang telah dilakukan, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan ataupun dapat menjadi dasar alat bukti yang menyatakan bahwa adanya masuknya sejumlah uang ke dalam rekening dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim itu sendiri. Lalu kemudian juga dari pihak Nadiem juga menyoroti terkait dengan tidak adanya pemberitahuan surat dimulainya penyidikan dari pihak Kejaksaan Agung kepada pihak Nadiem Makarim sendiri ataupun pihak keluarganya, hingga akhirnya Nadiem Makarim ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan rencananya Adisti dan juga saudara, selain dengan nantinya akan ada ahli dari pihak Jaksa Agung, tadi kami juga sudah menanyakan kepada pihak kuasa hukum dari Nadiem Makarim sendiri juga akan menghadirkan alat bukti, 5 alat bukti lain dalam persidangan yang akan nanti berjalan pada pukul 10 pagi. Di antaranya adalah berita acara terkait dengan Nadiem Makarim yang nantinya akan diungkapkan dalam sidang pra-peradilan yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Dan nanti kita akan lihat bersama-sama apa yang kemudian akan diungkapkan dalam sidang pra-peradilan pada hari ini. Adisti. Iya, Carla,
satu lagi, sudah adakah informasi kapan putusan pra-peradilan akan dibacakan? Ya, Disti dan juga saudara, hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi apakah kemudian pada esok hari terkait dengan sidang pra-peradilan ini dapat kemudian diberikan putusan terkait dengan pengajuan pra-peradilan yang diajukan oleh Nadiem Makarim sendiri. Terkait dengan prosesnya memang sudah berlangsung sejak pada hari Senin lalu hingga saat ini, dan nanti kami masih sama-sama memastikan apakah memang pada hari Jumat ini Hakim Tunggal ini telah dapat memberikan putusan terkait dengan pengajuan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Ricky Sultana melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.